Hari ini kita ngobrol dan membahas request dari teman-teman Sobat Hunter ya, yang kemarin sudah banyak sekali rame menanyakan senapan angin ini. Yang belum tahu, ini ada senapan angin PCP Bocap Ghost Warrior. Ini yang full CNC 360 cc, serinya yang Yurei Sensi dengan clip seriesnya ini 226, di chambernya ada tulisannya. Nah, ini yang terbaru. Kemarin sebenarnya datangnya itu 3 kalau nggak 4 hari yang lalu, hampir 1 mingguan lah. Saya belum bisa review karena saya harus cek dulu dari komponen-komponen dari unit ini, bahan yang dipakai, terus fitur-fiturnya, kelebihan dan keunggulan saya harus pelajari dulu. Karena ada informasi dari pabrik bahwa senapan angin ini ada sedikit perbedaan dibanding dengan senapan angin PCP yang Bocap Ghost Warrior serinya sama, Yurei Sensi yang sebelum-sebelumnya rilis. Nah, hari ini akan saya bahas tuntas mengenai harga, terus fitur-fiturnya, spek lengkapnya, kelebihan dan keunggulan akan saya rincikan detail. Pastinya simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, tadi saya di awal video sudah menyinggung ya bahwa senapan angin ini ada perbedaan dari komponen, mulai dari spek lengkapnya ya dibanding dengan seri Yurei Sensi sebelumnya. Kita akan bahas dulu mengenai harganya. Soal harga, senapan angin PCP yang Bocap Ghost Warrior ini yang full CNC 360 cc, serinya yang Yurei Sensi dengan clip seriesnya ini 226, kaliber standar 4,5 mili, dibanderol dengan harga promo Rp4.800.000. Untuk harga tersebut belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set ya. Jadi harga yang tercantum di video ini harga senapan angin saja. Kalau teman-teman pengen belanja paket full set sekaligus ya, mau tambah pompa, teleskop, bipod dan lain sebagainya, dijual terpisah dan harganya beda. Silakan bisa langsung request aja dengan cara menghubungi kontak person yang ada di video ini. Oke ya. Dari harga sudah, lanjut soal spesifikasi. Saya bahas dulu dari larasnya ya, supaya teman-teman juga tahu. Ini saya turunkan sedikit aja, supaya lebih mudah. Nah, oke. Kita bahas dulu mengenai larasnya. Nah, untuk laras yang Ghost Warrior Full CNC, yaitu Yurei Sensi ini, panjangnya ada sedikit perbedaan. Kalau yang dulu-dulu pertama kali rilis, ada yang panjang larasnya 65 cm. Kalau yang dulu sebelumnya, di atasnya ini ya, yang kemarin saya review singkat, panjang larasnya 60 cm. Kalau yang ini ya panjangnya agak pendek dikit, yaitu di angka 50 cm. Selisih 10 cm lebih pendek dibanding dengan yang kemarin rilis dan habis stoknya ya. Terus untuk larasnya ini bahan baja standar pabrikan. Yang kemarin juga sempat saya review juga. Oke ya. Terus soal bobot dari larasnya cukup ringan, cukup oke, dengan akurasi maksimalnya senapan angin ini sebenarnya bisa sampai 70-80 meter bisa. Tapi untuk menentukan grouping rapatnya kalau di angka itu karena dia larasnya pendek agak sulit. Efektifnya standar di angka 50 sampai 70 meter. Ini harus pakai teleskop ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba silahkan. Stoknya masih ada. Terus modelnya sama seperti yang kemarin, yaitu model serombong. Jadi larasnya ini dilapis luar ya. Ini yang hitam ada tulisannya Ghost Warrior. Ini serombongnya aja, lapisan luarnya terbuat dari bahan pipa baja juga. Nah ini, oh bukan baja, ini pipanya dari pipa dural. Kalau yang luar ya, kalau yang dalamnya baru baja larasnya. Ini untuk serombongnya OD standar yaitu di angka 20-21 mili. Untuk OD-nya, kalau larasnya bagian dalam sendiri, dia menggunakan OD-nya standar 13 mili. Alur larasnya pakai 12 ulir, ya, kaliber standar 4,5 seperti yang tadi saya review. Mimisnya yang cocok, bisa pakai mimis apapun. Selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipasang atau dikombinasi pada unit senapan angin ini. Oke ya. Tutup depan bisa juga bisa dibuka ya. Nah, bisa dilihat dulu, oke, seperti ini. Kalau mau pasang peredam juga bisa langsung di sini ya, ada tempatnya. Terus, nah mimis yang kemarin saya coba standar saya pakai mimis lokal aja, Jawara Gear 12 sudah oke. Tapi kalau teman-teman pengen nyoba mimis kalengan impor boleh,
Di kami ada mereknya banyak, nanti silahkan bisa langsung tanyakan dulu via WA, siap untuk dibantu. Kemudian lanjut di bagian tabung. Nah, tabungnya sama persis. Kalau tabung ini sama dengan yang kemarin-kemarin saya review ya, yaitu untuk tabungnya dari bahan dural padat 360 cc. Seperti ini, agak panjang, dan pengisian anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Standarnya kalau diisi angin mentok full ya 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kencang bisa digunakan untuk menembak sekitar 20 sampai 30 kali shoot ya, kurang lebihnya. Kalau settingan power yang low medium ya bisa lebih dari 30 sampai 40 kali shoot. Oke ya, jelas ya. Kemudian lanjut di bagian manometer. Nah, manometernya sama. Karena senapan angin ini tidak dibekali dengan namanya power plenum dan regulator, manometernya posisi ada di ujung depan seperti ini. Sama persis dengan yang seri-seri sebelumnya. Ciri khasnya dari bocap Ghost Warrior itu kalau dilihat dari tampak detail luarnya ya, yang kemarin-kemarin teman-teman sempat nonton, itu manometernya ada di bagian depan dan dibungkus atau ditutup menggunakan tutup bahan dural juga seperti ini. Jadi ini cukup oke ya, ini ciri khasnya. Jika teman-teman kalau lihat senapan angin apapun serinya tapi bawaan dari produknya Ghost Warrior, modelnya seperti ini. Oke ya, nanti cek tekanannya ada di sini ya. Oke, ingat pengisian angin maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian lanjut di bagian tengah dulu ya. Nah, di bagian tengahnya ini ada pengisian angin. Pengisian anginnya sama standar pakai setengah TSM atau mini coupler. Silahkan bagi teman-teman yang nanti pengen belanja sekalian dengan pompanya juga ada. Jadi ini pakai pompa apapun bisa ya, electric portable atau yang manual 3 stick, 4 stick bisa langsung dipasang di sini. Asal untuk selangnya ukuran mini coupler setengah TSM. Oke ya. Lanjut kemudian di bagian chamber dulu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya obrolkan di awal video ya. Untuk chambernya dari senapan angin tipe ini cukup ada perbedaan mulai dari ruang ledak dan tampilan luar. Kita bahas dulu dari tampilan aja ya. Nah, yang paling membedakan dari seri Yuri Sensi sebelumnya, chambernya ini pengerjaannya full CNC luar dalam, sama. Ya, warnanya full hitam, rangkaiannya monoled jadi satu seperti ini, cuman bedanya di grafir dan tempelannya. Kalau yang dulu kan ada grafir timbulnya dan modelnya ada Ghost Warrior, ada tulisannya Ghost Warrior. Kalau yang ini di sebelah kiri ada bendera merah putih ya. Nah, ini tempelan, bukan grafir. Tempelan. Ya. Terus di sebelah baliknya, sebelah kanannya ini ada baru grafir. Nah, tapi bukan timbul ya. Kalau yang ini grafirnya langsung masuk ke dalam chamber seperti ini. Ada tulisannya Ghost Warrior dan ini modelnya cukup terbaru. Ada tulisannya Predator ya, 360 cc. Ini ada variasinya. Nah, bisa dilihat. Jadi ada perbedaan. Terus untuk chambernya kalau menurut saya pribadi ya, yang kemarin sempat saya review, dia posisinya agak agak kecil dibanding dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu kan agak lebar, selisihnya sekitar beberapa mili ya untuk lebarnya, tapi soal kemampuan cukup bagus, cukup oke. Dan rangkaian bagian dalam ruang ledaknya juga standar, dia pakai 13 sampai 14 cc. Kalau yang dulu pernah ada sekitar 14 sampai 15 cc untuk ruang ledaknya. Kalau yang ini kalau saya rasa agak sedikit kecil ruang ledaknya, tapi masih oke untuk hunting big game, medium, hingga small game. Tergantung teman-teman mau settingnya kayak gimana. Oke ya, jelas ya. Terus untuk chamber sudah, lanjut di bagian atas dulu, rel. Nah, untuk relnya juga modelnya beda. Kalau yang dulu relnya kalau teman-teman pernah menyimak, dia kan ada potongan di bagian tengah. Jadi relnya ada dua bagian, ada yang belakang, ada yang depan. Tapi kalau yang ini dia langsung utuh jadi satu. Jadi teman-teman nanti kalau pengen lepas pasang juga bisa. Hampir mirip kayak bawaannya Predator Tactical, cuman dia menggunakan diameter atau lebarnya. Relnya bagian atas ini ukuran 22 mili atau rel mounting Picatinny, dan ini bisa dilepas ya. Yang bawah pakai 11 ya, yang atas pakai 22. Nanti kalau teman-teman pengen pasang teleskop, pastikan harus menyesuaikan dulu ya. Teleskopnya mounting pakai 22, ya relnya harus dipasang. Kalau teman-teman punya teleskop yang mountingnya ukuran 11 mili, ya relnya ini bisa dilepas.
tergantung kebutuhan, tergantung selera. Jika teman-teman masih bingung, bisa saya bantu nanti. Real sudah, ada pertanyaan? Kalau ada silahkan bisa langsung tulis kolom komentar atau menghubungi kontak person yang nomor WA-nya ada di video. Oke ya. Kemudian lanjut di bagian pengisian mimis dulu. Nah, kalau pengisian mimisnya sama, dia pakai single shoot dan pakai magazine, ya bawaannya standar pakai 14 round bisa, ya sama persis dengan yang dulu untuk tempat magazine dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman kalau suka pakai single shoot seperti ini, kalau bisa pasang magazine atau mungkin pengen lebih praktis, ya teman-teman bisa pasang aja magazinnya. Kalau bingung, tetap kami bantu. Lanjut ya. Kemudian di bagian pelatuk bawah. Nah, kalau soal pelatuk ini sama persis ya. Pelatuknya ini ciri khas dari bawaannya produk Ghost Warrior dari dulu seperti ini ya. Modelnya model trigger match, sudah ada safety atau pengaman picunya yang bisa langsung difungsikan ya. Oke, dari bahannya dural juga, pengerjaan CNC cukup oke. Kemudian lanjut, dari semua sudah, apalagi ya? Settingan power, set lever, dan cancel kokang. Nah, kalau dari yang pernah saya bahas dulu, ada sedikit perbedaan. Yang dulu posisinya ada di luar, ya, yang pertama kali rilis. Tengah-tengah tahun 2023 akhir sampai 2024 kemarin, terus perkembangannya ada perubahan lagi. Nah, saat ini untuk settingan powernya dia posisinya ada di chamber seperti ini. Jadi ada keterangannya ya, ini kalau mau putar dengan power maksimal atau power keras, high, ini bisa diputar ke bawah, seperti ini. Ya, kalau pengen powernya agak kendor atau kecil, bisa diputar ke atas. Ini untuk settingan power. Ya. Kemudian, cancel kokangnya, dia posisinya ada di sebelah kiri. Nanti kalau pengen memfungsikan, membatalkan tembakan lewat sini ya, ini bisa dioper ke kanan atau enggak ya? Oh bisa. Ini kalau teman-teman pengen ubah posisinya ke kanan juga bisa untuk cancel kokangnya. Kokangnya ini sama dengan yang kemarin ya, yang sempat saya review dari bahan yang sama, model kurang lebih juga sama. Dan ini satu tarikan atau satu track. Ya, teman-teman nanti bisa memfungsikan sendiri tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Lanjut. Kemudian di bagian popor. Nah, kalau soal popor ini sama persis. Jadi popornya ya kalau dari yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, Ghost Warrior ini tidak ada yang versi lipat. Kalau yang pernah kami jualkan loh ya. Tidak ada yang versi lipat. Semuanya popornya taktikal standar. Ini full metal atau full logam. Jadi tidak ada bahan atom ABS-nya yang bagian belakang. Jadi kalau teman-teman pengen lebih praktis atau mungkin disimpan di box atau tempat tasnya terbatas, ini bisa dilepas ya, bisa dikendorkan dulu, kemudian popor yang bagian belakang bisa dilepas seperti ini. Nah, bisa disimpan ya, ditaruh di sebelahnya atau di mana, yang penting dia lebih praktis dan lebih tidak makan space atau tidak makan tempat. Nah, ini ciri khasnya dari Ghost Warrior. Oke ya, jadi ini yang atas ini sandaran pipi atau apa ini? Ini bisa dilepas juga pakai kunci L. Tergantung kebutuhan, kembali lagi tergantung selera masing-masing. Oke ya, dari popor sudah, lanjut panjang keseluruhan dan bobot. Nah, ini kalau diukur panjang keseluruhan dan bobotnya, senapan angin ini lebih ringan dibanding dengan Ghost Warrior yang seri Yuri Sensei sebelumnya. Karena ya itu tadi, untuk larasnya kan lebih pendek, chambernya juga agak kecil, terus apalagi ya, dari faktor-faktor yang lain ini bisa berpengaruh dari segi bobot dan panjangnya. Ini standarnya kalau panjangnya sekitar 95 sampai 98 cm kalau diukur dari ujung depan sampai belakang, nggak sampai 100 ya. Kalau yang dulu kan 103 sampai 105 cm, jadi ini agak pendek. Bobotnya ya 3 sampai 4 kilo, cuman selisihnya dia nggak banyak, lebih ringan ini dibanding dengan yang dulu. Ya. Terus apalagi ya, dari semuanya sudah, kesimpulan terakhir seperti biasa, secara konsep senapan angin tipe ini umumnya hampir sama dari segi fungsionalnya
akurasi, power dan sebagainya kurang lebih sama. Cuman bedanya di sini untuk larasnya dia kan agak pendek dan untuk chamber agak kecil, bobotnya juga lebih ringan, lebih ringkas, lebih praktis. Modelnya juga ada perbedaan, grafir di bagian chamber, kemampuan akurasi dan powernya kurang lebih sama. Bisa untuk big game, bisa untuk medium hingga small game, ya. Itu sudah support dengan berbagai kelengkapan. Kalau teman-teman nanti mau pasang teleskop, bipod, peredam itu nggak perlu repot, semuanya sudah bisa komplit, bisa dipasang tanpa ada alat bantu apapun. Jadi langsung dikombinasi itu bisa, tinggal setting aja nantinya. Oke ya, harganya sudah, fitur-fitur kelebihan dan keunggulan sudah. Stoknya cuma 2 unit ini aja. Untuk versi yang terbaru, Yurei Sensei yang 360 cc. Full CNC ya, dengan seriesnya ini 226, tertulis di chambernya itu ada. Silakan bagi teman-teman yang pengen order, pengen pesan, bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di momen berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Saya Fatul Laras dari Jawa Timur dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari penjelasan saya. Kalau ada yang ingin tanyakan, langsung aja via WA ya.